Kemarin malam, apa yang dikatakan Laila ternyata benar. Beberapa hari ini, Safira merasakan ada yang aneh di perutnya. Di area bawah pusar terasa lebih keras dari biasanya. Di samping itu, sudah 2 bulan ini tamu bulanannya tidak datang. Sebenarnya, bulan kemarin Safira sudah curiga, karena tamu bulannya tidak datang. Namun ia abaikan, gara-gara repot dengan segala macam pekerjaan. Belum lagi ia dan sang suami diberi tugas yang cukup menguras waktu dan emosi. Tetapi tidak untuk malam ini. Safira sungguh merasa aneh dan semakin aneh. Bagaimana tidak, area perut bagian bawah agak keras. Safira takut jika ada tumor atau penyakit yang ia takuti. Akhirnya, diam-diam ia pun pergi ke dokter seorang diri. Sengaja tidak mengajak sang suami. Sebab ia takut. Kalau apa yang ia pikirkan menjadi kenyataan. Safira takut jika di dalam perutnya ada penyakit serius yang mematikan. Safira masih belum berpikir bahwa dirinya hamil. Mengingat ia pernah keguguran. Kata dokter yang menanganinya dulu. Mungkin Safira akan sulit untuk hamil lagi. Itu sebabnya ia sangat bersemangat ketika bertemu Baby Naya. Namun, sesampainya di rumah sakit, Safira malah jadi bahan tertawaan antara sang dokter dan perawat yang membantunya. Kenapa dokter malah tertawa? Apakah yang saya takutkan benar, dok? Tanya Safira takut. Tidak, Bu. Semua aman. Saya akan merekomendasikan Anda ke dokter kandungan. Nanti suster akan membantu Anda menemui beliau. Semoga apa yang saya pikirkan adalah kabar gembira untuk Anda dan suami. Ucap sang dokter. Tunggu, dokter, kabar gembira untuk saya dan suami. Maksud dokter? Safira menatap penuh tanya pada dokter yang menanganinya. Nggak ada maksud apa-apa. Cuma saya curiga, saat ini Anda sedang hamil. Jadi bukan penyakit seperti yang Anda takutkan, jawab sang dokter ikut antusias. Safira tertegun, menelan salivanya, tak tahu harus berucap apa. Sebab ia bahagia, bahkan kelewat bahagia. Dokter serius. Dokter lagi nggak ngeperang saya kan? Dokter yakin. Saya nggak ada penyakit yang mengerikan. Cecar Safira takut. Insya Allah nggak, Bu. Itu sebabnya saya merekomendasikan Ibu untuk bertemu dengan dokter kandungan di rumah sakit ini. Nanti suster saya yang akan mengantar Anda ke sana, jawab sang dokter yakin. Tak ada hal yang membahagiakan seperti malam ini. Safira berkali-kali berucap syukur dalam tangis bahagianya. Lalu, tak menunggu waktu lagi. Ia pun segera pergi ke tempat di mana dokter kandungan yang telah direkomendasikan oleh dokter yang memeriksanya tadi. 30 menit menunggu. Akhirnya giliran Safira diperiksa. Sebelum itu Safira menceritakan pada sang dokter perihal kecelakaan yang mengakibatkan ia kehilangan calon bayinya. Bukan hanya membicarakan perihal itu. Safira juga menceritakan pada sang dokter bahwa dia telah divonis akan susah memiliki keturunan. Dan vonis itu telah melekat di dalam pikirannya. Itu sebabnya dia enggan menjalin hubungan dengan laki-laki lain. Takut mengecewakan. Jangan takut, Bu. Vonis dokter hanyalah perkiraan. Namun jangan lupa kalau kita punya Tuhan yang maha segala-galanya. Ucap sang dokter mencoba menenangkan Safira dan membangkitkan lagi semangat wanita cantik ini. Iya dokter, saya percaya, jawab Safira. Lalu tak menunggu waktu lagi. Sang dokter pun memberikan Safira sebuah tes pack, dan meminta wanita itu untuk mengetes kecurigaan 2 dokter yang telah memeriksanya. 10 menit berlalu. Akhirnya Safira menemukan 2 garis merah di dalam tes pack tersebut. Safira tersenyum senang. Bagaimana tidak, hal yang paling ia nanti dalam hidupnya. Kini telah menjadi kenyataan. Dalam perjalanan pulang, Safira terus tersenyum dan mengelus perut yang masih terlihat rata itu. Tak henti-hentinya ia bersyukur. Ia berharap, kabar ini akan memberikan kebahagiaan untuk kedua orang tuanya di tengah-tengah masalah yang saat ini telah menghampiri mereka karena ulah kakak kandungnya ini. Teringat mereka yang saat ini masih sembunyi di kamar mandi.
Kedua sejoli yang terus ribut itu sudah tidak mendengar perdebatan lagi. Namun, mereka berdua masih belum berani memastikan apakah mereka benar-benar sudah pergi atau belum. Gimana ya, ngintip aja kali ya? Tanya Nadia pada Bima. Mana aku tahu, situ yang ngajak sembunyi. Bima melipat tangannya cuek. Di dasar ini masalah kita bersama. Harusnya kita pikirkan bersama. Jawab Nadia, sembari melirik kesal. Masalah kita, masalah lu aja kali. Balas Bima kesal. Nadia enggan berdebat. Lalu ia pun kembali menempelkan telinganya di pintu kamar mandi itu. Mendengarkan kembali. Siapa tahu masih ada suara. Masih ada suara dok. Mereka masih di sini, ucap Nadia. Bima diam. Ia pun memilih duduk di kloset dan memainkan ponselnya. Sedangkan Nadia masih terus waspada. Jangan sampai kedua mertua sang sahabat itu masuk ke dalam kamar mandi ini. Bisa habis riwayat mereka berdua. Sayangnya, Bima tak sebodoh Nadia. Bima memilih berchatting ria dengan Z. Dan menanyakan apakah kedua orang tuanya itu sudah keluar apa belum. Bima telah mendapatkan jawaban. Orang yang telah mereka tunggu sudah keluar. Berarti pendengaran Nadia bermasalah. Kebodohan Nadia membangkitkan sifat jahil Bima. Dengan santainya pria ini pun berkata, "Kamu tunggu di sini. Nanti kalau aku bilang kamu keluar baru keluar." Mengerti, ucap Bima sembari memegang handle pintu kamar mandi itu. Tunggu. Kok aku ditinggal sendiri? Protes Nadia. Di luar sana, ajudan mertua Z masih berjaga. Kamu mau dicincang sama mereka? Kalau aku kan dokter, bisa aja aku alasan kalau aku ini asistennya Dokter Widi. Memang ditugasi untuk mengawasi kesehatan Zikan. Lah kamu apa? Kamu mata-mata mereka. Nggak mungkin kamu bisa bohong. Jawab Bima serius. Nadia yang super lemot, tentu saja langsung percaya dengan tipu daya Bima. Menurutnya Z adalah orang baik. Mana mau dia berteman dengan seseorang yang tak baik dan Bima. Bima pasti orang baik, karena berteman dengan Z. Iya kan? Bima tak mungkin menipunya. Oh oke, deh, nanti kalau mereka sudah pergi. Cepat kabari ya, aku takut lama-lama di kamar mandi ini. Jawab Nadia polos. Terang saja, jawaban polos membuat jiwa jahil Bima semakin meronta. Ia pun mengancam dalam hati untuk memberikan gadis ini pelajaran. Siapa suruh dia mengkhianati Z? Sedangkan Z adalah sahabatnya. Oke, tentu saja. Kamu baik-baik di sini ya. Ingat, jangan keluar sebelum aku jemput, oke? Ucap Bima. Nadia tersenyum dan menjawab oke. Selepas itu Bima pun keluar dari kamar mandi tersebut. Di depan pintu kamar mandi itu, Bima tak habis-habisnya tertawa dan mengumpat lucu untuk gadis yang baru saja ia kibuli. Rasanya lucu sekali. Maklum, selama ini Bima selalu jaga jarak dengan makhluk berjenis kelamin wanita. Sebab keluarganya sangat ketat soal itu. Mereka menginginkan Bima sukses dalam karirnya. Tanpa ada makhluk bernama wanita yang mengganggunya. Mana Nadia Bim? Tanya Zizi heran. Ada masih di dalam. Dia nggak mau keluar, jawab Bima santai. Zizi mengerutkan kening heran. Apa masalahnya hingga Bima iseng begitu? Bukankah Nadia malah menyelamatkannya? Aneh, masak, kenapa? Entah, mana aku tahu. Kok bisa Bim? Please, jangan aneh-aneh. Dia itu punya masalah sama aku. Bukan sama kamu. Kamu pukul dia di dalam. Kamu ancam, tanya Zizi curiga. Ya enggak lah, ngapain pukul? Kamu pikir aku cowok apaan? Bima menarik kursi dan duduk seperti sebelum Nadia dan kedua mertua Z datang. Lalu, kenapa kamu nggak kasih dia keluar? Udah dibilang aku nggak tahu. Mungkin takut kali sama mertua kamu. Lagian biarin aja sih. Gadis soon begitu memang pantas dikurung. Biar pinter, Bima tersenyum. Zizi mengerutkan kening, merasa ada yang aneh dengan sahabatnya ini. Menceritakan seorang gadis dengan senyum sebahagia itu. Ah, rasanya ada yang salah dengan Bima. Mungkinkah Bima? Batin Z. Ah, nggak mungkin.
Bima kan bukan pria sembarangan. Mana mungkin dia mau sama cewek sekelas kita, ucap batin Zi lagi. Terlebih mengingat bagaimana ketatnya peraturan di keluarga Bima. Rasanya mustahil jika Bima berani melawan mereka. Udah, mending kamu suruh aja dia keluar. Daripada nyesel di kemudian hari. Canda sambil melirik manja pada sang sahabat. Biarin dulu, biar dia mikir. Biar dia nggak gampang percaya sama orang lain, wong musuh kok dipercaya, ya gitu. Akhirnya dia terperangkap sendiri kan. Kembali Bima tersenyum menahan tawa. Membayangkan Nadia di dalam kamar mandi itu. Ketakutan dan menunggunya membukakan pintu untuknya. Tuh kan, nggak mungkin dia nggak mau keluar. Secara dia takut lama-lama di kamar mandi. Bima, aku serius. Mending kamu bawa keluar tuh cewek. Daripada dia jadi sakit, ucap Zizi memperingatkan. Sakit? Ah, nggak mungkin. Bima malah beranjak dari tempat duduknya dan hendak melangkah meninggalkan Zizi. Bima, demi Allah aku serius. Aku mengenal Nadia sebelum kamu. Jadi tolong, jangan main-main dengan gadis ini. Please, Zizi kembali memperingatkan. Namun, entah mengapa Bima hanya menganggap Zizi hanya bercanda. Hanya menggertaknya saja, tanpa memedulikan ucapan Zi. Bima pun keluar meninggalkan kamar sahabatnya tersebut. Di sisi lain, Safira tersenyum senang karena proyeknya untuk membuat event di Lombok disetujui oleh pemilik mall sekaligus Laskar sebagai sponsor acara tersebut. Di sana, Safira juga akan mengadakan acara meet up bareng para reseller yang selama ini setia memasarkan produk miliknya. Dengan penuh semangat, Safira pun mengajak Zain ikut acara tersebut. Kali aja sambil berjalan, ia bisa punya kesempatan untuk mempertemukan Zi dan Zain. Kalau perlu dengan Vita sekalan. Abang masih malas kemana-mana, tolak Zain. Sembari bersantai memainkan ponselnya. Ya selama ini Vira kan selalu support abang. Masak ini acara Vira, abang nggak mau datang sih. Vita mau loh ikut. Tadi dia siap datang, ucap Safira. Mungkin dengan adanya Vita, Zain akan lebih bersemangat ikut. Tetapi apa yang dipikirkan Vira ternyata salah. Ternyata Zain tidak menyukai itu. Ya udah sama dia aja. Ngapain ngajak abang? Tanya Zain malas. Lah gimana? Kan liburan bareng Ayang Beb. Masak malah malas sih. Vira melirik kesal. Zain tidak menjawab. Sebab dia memang begitu. Kalau tidak suka, maka dia akan malas menjawab. Memilih diam dan cuek terhadap lawan bicaranya. Ayolah Bang Zain sayang, Vira janji. Tiket pulang balik Vira yang beliin. Hotel Vira yang bayar deh ya. Kan Vira pengen tahu, gimana pendapat abang soal bisnis baru Vira. Kan Vira sama Lutfi lagi sama-sama belajar bang, rayu Safira manja. Tak tega dengan rengekan Safira. Akhirnya Zain pun mengiyakan. Ya, oke. Puas, ucap Zain menyetujui. Oh, so sweetnya Uncle Mudek. Makasih Uncle, ucap Safira sambil mencium gemas pipi abangnya. Lalu ia pun segera berlari pergi sebelum Zain memakinya. Sebab tidak suka dicium oleh sembarang orang. Apalagi wanita, meskipun itu adik atau ibunya sendiri.